Sejumlah pegiat sejarah Nganjuk temukan jutaan fosil hewan laut di lereng gunung. Diduga kuat daerah tersebut merupakan kawasan lautan purba. Jutaan fosil kerang laut ditemukan bertebaran di lereng Pegunungan Kendeng. Secara administratif, masuk wilayah antara Desa Bangle dan Sumbermiri, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sangat disayangkan, sebaran fosil kerang jenis Mollusca austria ini dalam kondisi rusak karena aktivitas pengolahan lahan yang sudah berjalan cukup lama. Warga setempat menginformasikan di lokasi tersebut dulu banyak ditemukan fosil kerang jenis kima seukuran meja dan dibawa orang entah kemana, menyisakan potongan-potongan yang masih ada sampai sekarang. Dari banyaknya fosil kerang di tempat ini, masyarakat menduga dulunya daerah ini merupakan tempat tinggal manusia purba. Namun hal itu dibantah Amin Fuadi Ginting, Kabid Budaya Dinas Porabudpar Nganjuk setelah melakukan observasi lokasi temuan jejak prasejarah tersebut. Menurut Amin, topografi daerah ini tidak menunjukkan bekas tempat atau aktivitas manusia purba. Hal ini diperkuat tidak ditemukan goa di sekitar lokasi temuan benda purba tersebut. Mengacu ini tadi, berdasarkan laporan warga, ada pernah ditemukan adanya fosil-fosil yang mereka sebut sebagai balung buto. Nah, ternyata setelah kita datangi, ini adalah fosil-fosil kerang, ya, kerang dengan jenis Mollusca. Nah, Mollusca austrea, ya, ini yang Mollusca austrea, tapi juga ada beberapa jenis Mollusca lainnya, yaitu bivalvia seperti ini, ya, maupun jenis tipe gastropoda. Nah, kalau melihat ini, ya, topografinya yang ada, ini menandakan bahwa sesuai dengan sejarah terbentuknya bumi Jawa dulu, itu bumi Jawa dulu awalnya kan terendam oleh air, ya, air laut, ya, air laut. Kemudian mengalami pengangkatan mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, baru terakhir Jawa Timur. Nah, diperkirakan daerah ini dulu juga bagian dari daerah lautan yang kemudian terangkat, dan Mollusca ini adalah tipe yang berkoloni, ya, berkelompok, ya, berkelompok. Dan biasanya memang dia tinggal di daerah peralihan antara air dan darat. Jadi kalau pantai, ya, semacam pantai gitu, ya, semacam pantai. Nah, kalau kita melihat mengamati lingkungan di sini, topografinya yang ada ini kan berada di lereng, gitu. Berada di lereng, sehingga jadi pantainya sini, ya. Iya, dan sebelah sana itu ada akan apa, ya, itu cekungan. Dan ini kalau sebenarnya kita amati garis lurusnya, nanti kalau saya tadi ngamati map, ya, dari ini nanti juga searah atau lurus segaris dengan yang pernah kita datangi dulu di daerah Dodol ke timur itu, ya. Betul, ya. Nah, di sana juga ada kerang-kerang besar kima, ya, atau tipe beda yang berbeda lagi. Dan konon ini tadi diceritakan warga juga bahwa di sini juga ada yang kimanya besar-besar, ya, yang selebar meja-meja itu ada. Nah, pernah ditemukan kima selebar meja, ya, begitu. banyak sekali, dan dulu diangkati orang untuk nggak tahu diperjualbelikan atau bagaimana. Nah, yang tersisa sekarang adalah ini sebaran dari kima bukan kima austrea, ya, jadi Mollusca austrea, dan beberapa bivalvia yang ini tidak begitu banyak. Jadi ini koloninya biasanya memang karena tipenya kecil lebih menyendiri. Sedangkan yang austrea ini karena besar, itu dia koloninya lebih kelihatan. Walaupun di sini jarak dengan lautan itu kurang lebih 40 kilo lebih, itu menandakan bahwa memang benar dulu di tempat ini itu pernah hidup hewan-hewan laut, dan itu menandakan bahwa dulu pernah tenggelam sebagai lautan. Kalau kemarin ada tengarai bahwa ini merupakan bagian dari kegiatan manusia purba, ini setelah kita datangi ke lokasi, ini menggambarkan bahwa sebaran atau tumpukan, kalau tumpukan ini adalah baru dari kegiatan masyarakat yang mengolah lahan di sini, ya, mengolah lahan di sini, karena pada saat nyangkul, pada saat ini membentur kerang-kerang ini yang cukup keras karena sudah memfosil, ya, itu sehingga dikumpulkan oleh warga supaya tidak mengganggu pada saat mereka beraktivitas menanam. Nah, jadi bukan berupa benar-benar kegiatan dari sisa-sisa manusia purba, karena kami lihat di sini juga
topografinya tidak ada goa, ya, tidak ada goa. Tadi informasi yang kemarin diberikan ada goa itu ternyata saya amati topografinya tidak memungkinkan di sini ada goa, sehingga saya yakin bahwa Mollusca ostrea ini adalah sebaran alami pada saat zaman purba dulu. Pria yang juga pegiat sejarah Nganjuk tersebut menambahkan akan berkoordinasi dengan pihak perhutani untuk menjaga fosil-fosil ini. Hal itu dimaksudkan jika nanti pihak Museum Arkeologi dan Purbakala akan meneliti lebih lanjut keaslian temuan benda purba tersebut masih tetap terjaga. Dari Nganjuk, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.